Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan share tentang tata cara pendaftaran PPG perjabatan atau calon guru. Untuk diketahui bahwa PPG perjabatan itu merupakan suatu program wajib bagi calon guru agar mendapatkan sertifikat pendidik. Tanpa PPG, Anda belum bisa dianggap sebagai guru profesional. Kemudian juga aturan sekarang itu untuk menjadi guru di sekolah-sekolah negeri itu harus memiliki sertifikat pendidik. Nah, itu sudah diatur dalam undang-undang tentang guru dan dosen ya. Jadi jika Anda baru lulus dari fakultas pendidikan ataupun non-pendidikan dan ingin melanjutkan karir sebagai guru, maka suatu hal yang wajib bagi Anda untuk mengikuti pendidikan profesi guru, calon guru, atau perjabatan. Nah, oleh karena itu, mari simak penjelasan tentang syarat, alur, dan tips agar bisa lolos. Oke, jadi di sini ada tata cara pendaftaran pendidikan profesi guru perjabatan. Nah, ini merupakan alurnya ya dari tahun kemarin. Tentu yang pertama kita melakukan registrasi dan login di SIM PKB atau aplikasi SIM PKB. Nah, untuk seleksi tahap 1 ya ada beberapa tahap ya. Untuk tahap satunya di sini kita akan melakukan isian data diri, esai, bidang studi, dan preferensi lokasi pengabdian. Kemudian setelah itu ya melakukan pembayaran biaya pendaftaran. Setelah itu akan diumumkan hasil seleksi tahap 1. Nah, setelah dinyatakan lulus seleksi tahap 1, maka Anda bisa melanjutkan untuk cetak kartu peserta ujian tes substantif. Nah, ini adalah seleksi tahap 2-nya, yaitu ujian tes substantif. Nah, setelah itu keluar hasil seleksi atau pengumumannya di tahap 2, maka selanjutnya akan ada pengumuman jadwal wawancara di aplikasi SIM PKB. Setelah itu ya kita bisa melanjutkan ke seleksi tahap 3, yaitu tahap wawancara. Kemudian pengumuman hasil seleksi tahap 3, konfirmasi kesediaan, kemudian penetapan mahasiswa PPG perjabatan. Selanjutnya lapor diri di LPTK, kemudian orientasi dan awal perkuliahan. Seperti itu alurnya. Oke, selanjutnya adapun syarat pendaftaran yaitu lulusan S1 atau D4 kependidikan maupun non kependidikan yang linear dengan suatu mata pelajaran ya. Kemudian untuk syarat minimal IPK dari S1-nya itu adalah 3,00. Kemudian syarat usia maksimal yaitu 32 tahun ya saat mendaftar ya pastikan Anda di bawah 32 tahun saat mendaftar ya. Kemudian belum pernah menjadi guru tetap ya. Kemudian lulus seleksi administrasi, substantif, dan wawancara sehingga Anda bisa dinyatakan sebagai peserta
mahasiswa PPG Perjabatan. Lanjut. Nah, bagian penting dalam aplikasi SimPKB. Nah, ada 3 modul utama ya. Pada saat Anda mengisi masuk dan login di aplikasi SimPKB, nah itu pertama-tama Anda diminta untuk mengisi biodata diri, esai, dan preferensi lokasi pengabdian. Oke, untuk lebih jelasnya di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Nah, untuk isian biodata dirinya ya, Anda harus memperhatikan beberapa item ini. Yang pertama, informasi umum, biodata kemahasiswaan, bidang PPG, pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi, pengalaman menjadi sukarelawan, pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain, hobi, nomor kontak darurat, dan dokumen penting. Nah, dari sekian item ini ya, Anda harus pastikan bahwa ini sudah tercentang hijau semua ya. Artinya Anda telah mengisi semua biodata diri yang diminta di sini ya. Ya, pastikan sudah terisi semua. Ya. Jadi informasi umum ini berupa nama, nik, kemudian jurusan, waktu perkuliahan S1 ya. Jadi nanti silahkan diisi sesuai dengan data yang Anda miliki ya, data pribadi ya. Jangan sampai Anda memasukkan data-data yang bukan milik Anda ataupun bukan berasal dari pengalaman Anda sendiri. Nah, contohnya seperti di sini. Pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi, sukarelawan, pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain. Ya, harus berdasarkan pengalaman sendiri ya. Untuk bidang studinya sendiri ya, pada saat mengisi bidang studi PPG itu sudah terintegrasi ya. Ketika Anda sudah mengisi biodata informasi umum, biodata kemahasiswaan, itu akan langsung terintegrasi dengan bidang studi PPG. Misal, nah contohnya saya waktu S1 jurusan pendidikan vokasional teknik mesin. Nah, langsung otomatis itu akan terbaca ya di sistemnya aplikasi ini. Di sistem aplikasi ini langsung terbaca bahwa universitas asal S1 saya langsung terbaca ketika kita mengisikan NIM dan juga nama serta nik. Itu langsung muncul ya universitas kita, kemudian tamatan tahun berapa, jurusannya apa, dan ketika kita masuk di bagian bidang PPG itu langsung langsung terintegrasi ya langsung bahwa bidang studi kita yang linear itu adalah teknik mesin ya, mata pelajaran teknik mesin ya, langsung ya. Ya, silahkan diperhatikan semua ini ya. Mulai dari sekarang Anda bisa mempersiapkannya itu ya. Silahkan searching tentang syarat dan pendaftaran PPG ya, karena untuk bisa lulus itu ya, kita harus benar-benar mempersiapkan lebih awal ya. Oke, kemudian lanjut. Nah, isian esai ada beberapa poin ya yang perlu kita isi
ya, dari A sampai G ya. Pertanyaan pertama, apa yang memotivasi Anda menjadi guru? Apa yang Anda lakukan untuk mewujudkan motivasi tersebut? Nah, jadi ini harus diisi juga berdasarkan pengalaman pribadi ya teman-teman, harus diisi sesuai dengan motivasi kita, kemudian apa yang akan kita lakukan untuk mewujudkan motivasi tersebut. Kemudian ceritakan pengalaman Anda ketika Anda perlu mempelajari hal-hal baru untuk meningkatkan performa. Nah, sebetulnya ini kan esai ya. Esai itu biasanya akan keluar dan akan dipertanyakan ketika kita melaksanakan tahap wawancara. Nah, pertanyaan-pertanyaan dalam sesi wawancara itu seputar tentang esai kita. Apa yang telah kita isi di esai ini, maka itu yang akan dipertanyakan oleh pewawancara ya, atau asesor ya. Oleh karena itu saya rekomendasikan dan saya ingatkan bahwa kita harus mengisi esai itu sebagus mungkin ya. Pengalaman yang menarik, pengalaman yang berharga, pengalaman yang bermakna ya. Nanti ketika kita diwawancarai, maka kita bisa menceritakan segala pengalaman yang telah kita isi dalam esai ini ya, tanpa grogi, tanpa panik. Karena apa? Karena yang kita isi itu adalah pengalaman pribadi kita ya. Jadi saya sarankan ya, silakan diisi pengalaman-pengalaman yang pengalaman pribadi yang paling menarik lah ya. Karena begini, untuk bisa lulus ke tahap wawancara itu perlu kita harus menguasai materi ya. Karena beberapa kasus itu banyak sekali yang gugur di tahap wawancara ya. Karena apa? Karena penguji itu mungkin tahu ya bagaimana kita ini pantas atau tidak untuk menjadi mahasiswa PPG Perjabatan ya. Karena mereka menilai berdasarkan penjelasan kita tentang pengalaman pribadi kita ya, kemudian penguasaan materi yang kita jelaskan itu apakah benar-benar sesuai dengan esai yang ditulis atau memang berbeda ya. Jadi harap hati-hati pada saat tahap wawancara. Nah, oleh karena itu maka disinilah yang harus kita betul-betul untuk mengisi esai itu dengan benar ya, dengan baik, kemudian berdasarkan pengalaman pribadi, agar ya di
sesi wawancaranya, teman-teman tidak lagi panik dan tidak takut ya. Bagaimanapun penilaian daripada penguji itu, yang penting kita sudah sudah bisa memastikan bahwa pengalaman yang kita ceritakan itu sesuai dengan apa yang kita isi dalam esai ini. Jadi begitu ya. Lanjut. Nah, di bagian selanjutnya itu adalah preferensi lokasi pengabdian ya. Preferensi lokasi pengabdian. Oke, jadi di sini ya, di preferensi lokasi pengabdian itu kita diminta untuk mengisi provinsi ya. Kalau kita di bidang teknik mesin itu kan dia untuk wilayah pengabdiannya itu di tingkat provinsi ya. Untuk PGSD, PJOK mungkin itu di tingkat kabupaten ya, kabupaten kota. Maka di sini untuk instansi lokasi pengabdiannya saya pada saat itu memilih di provinsi Sulawesi Selatan ya. Untuk lokasi perkuliahannya di Sulawesi Selatan juga, kabupaten kota perkuliahan di Kota Makassar. Nah, di sini ya ada jumlah kuota ya, jumlah kuota lokasi pengabdian. Nah, di sini langsung nanti tertera. Di sini nanti langsung kelihatan ya untuk jumlah kuotanya. Semisal ada 40 kuotanya. Ya. Kuotanya 40. Untuk jumlah pemilihnya bisa saja lebih dari 40. Misal ada 60 yang memilih dari bidang studi teknik mesin ya. Nah, nanti nanti yang diambil itu ya ada 40 ya. Otomatis nanti ya yang gugur itu ada 20 ya, 20 peserta. Nah, informasi penting juga ya, ini penting sekali, bahwa semisal kuota di lokasi pengabdian yang kita pilih itu ada 40, namun ketika kita lulus pada tahap seleksi tes substantif itu ada sekitar 40 orang juga. Nah, itu belum tentu otomatis langsung lulus ya di tahap selanjutnya, belum tentu, karena pengalaman kami bahwa ada kuotanya sekitar 30 ya, dan yang lulus tes substantif itu ya ada 15 orang ya. Nah,
15 orang itu sebetulnya sudah jauh daripada jumlah kuota ya. Seharusnya kan bisa langsung otomatis lulus karena yang diminta itu adalah 40, namun yang lulus tes substantif ada 15 peserta. Tetapi ya, nyatanya banyak juga yang gugur di tahap wawancara, sehingga hasil akhir daripada tahapan seleksi itu adalah yang lulus sampai tahap wawancara itu ada 5 peserta, sedangkan kuotanya itu banyak sekali dan pendaftarnya itu banyak, tetapi setelah melewati beberapa tahapan seleksi dan yang lulus seleksi akhir itu ada cuman 5 peserta, dan yang sekarang itu sudah melaksanakan perkuliahan PPG itu di bidang teknik mesin ada 5 peserta saja, padahal kuotanya banyak di lokasi pengabdian yang kita pilih itu di Sulsel. Nah, artinya apa ya? Di sini jangan menganggap bahwa ketika kuotanya banyak namun pendaftarnya sedikit itu jangan senang dulu ya, karena itu belum tentu ya, belum tentu lulus semua ya. Yang menentukan kelulusan itu adalah bagaimana persiapan kita ya, bagaimana keseriusan kita dalam mengikuti setiap tahapan seleksi, mulai dari tahapan seleksi administrasi, seleksi tahap tes substantif, kemudian seleksi tahap wawancara. Nah, karena ini informasi juga bahwa di tes substantif itu sekarang itu sudah ada yang namanya passing grade ya. Sudah ada passing grade-nya, maka ketika kita mendapatkan nilai ya di bawah passing grade-nya atau standarnya itu otomatis kita tidak lulus tes substantifnya ya, ada standarnya, ada passing grade-nya ya. Oleh karena itu silahkan dipelajari ya tentang numerasi, literasi, dan pedagogi. Silahkan dipelajari materi-materi itu ya tentang bidangnya, bidang studinya. Oke, lanjut. Nah, tips lolos seleksi. Nah, persiapkan dokumen sejak awal, pelajari kisi-kisi tes substantif seperti literasi, numerasi, dan pedagogi, serta latih kemampuan komunikasi untuk wawancara. Itu adalah tips-tips yang bisa saya sarankan ya agar dipelajari, dikuasai materinya tentang literasi, numerasi, dan pedagogi. Kemudian dilatih kemampuan komunikasi untuk wawancaranya ya. Tanya jawab. Jika Anda masih bingung, silahkan tulis pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa, jika informasi ini bermanfaat, bisa di like, subscribe ya. Semangat jadi guru profesional ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya share. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa menjadi guru profesional, calon guru-guru profesional, guru hebat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.